komunisme memperoleh pijakan yang kuat di dunia selama paruh pertama abad ke-20, dengan sepertiga dari populasi dunia hidup di bawah beberapa bentuk komunisme pada tahun 1970-an. Namun, hanya satu dekade kemudian, banyak pemerintahan komunis utama di seluruh dunia tumbang. Apa yang menyebabkan keruntuhan ini? Mari kita lihat sejarahnya. Retakan pertama di dinding. Pada saat Joseph Stalin meninggal, pada bulan Maret tahun 1953, Uni Soviet telah muncul sebagai kekuatan industri besar. Meskipun rezim Stalin dilanda teror, kematiannya diratapi oleh ribuan orang Rusia, dan menimbulkan rasa ketidakpastian umum tentang masa depan negara komunis. Segera setelah kematian Stalin, perebutan kekuasaan terjadi untuk memimpin Uni Soviet. Nikita Khrushchev akhirnya muncul sebagai pemenang, tetapi ketidakstabilan yang terjadi sebelum ia naik jabatan menjadi Perdana Menteri telah membangkitkan semangat beberapa anti-komunis di negara-negara satelit Eropa Timur. Pemberontakan di Bulgaria dan Cekoslowakia dengan cepat dipadamkan, tetapi salah satu pemberontakan paling signifikan terjadi di Jerman Timur. Pada bulan Juni tahun 1953, para pekerja di Berlin Timur melakukan aksi mogok kerja. Karena kondisi di negara itu yang kemudian menyebar ke seluruh negara, aksi mogok kerja itu dengan cepat ditumpas oleh pasukan militer Jerman, Timur dan Soviet, dan mengirimkan pesan yang kuat bahwa setiap pembangkangan terhadap pemerintahan komunis akan ditindak tegas. Meskipun demikian, kerusuhan terus menyebar ke seluruh Eropa Timur, dan mencapai puncaknya pada tahun 1956, ketika Hungaria dan Polandia menyaksikan demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan komunis dan pengaruh Soviet. Pasukan Soviet menyerbu Hungaria pada bulan November tahun 1956 untuk menghancurkan apa yang sekarang disebut Revolusi Hungaria. Banyak warga Hungaria tewas akibat invasi tersebut, sehingga menimbulkan gelombang kekhawatiran di seluruh dunia barat. Untuk sementara waktu, tindakan militer tampaknya telah meredam aktivitas anti-komunis. Hanya beberapa dekade kemudian, aktivitas itu akan dimulai lagi. Gerakan Solidaritas pada tahun 1980-an, muncul fenomena lain yang pada akhirnya mengikis kekuatan dan pengaruh Uni Soviet. Gerakan Solidaritas yang dipelopori oleh aktivis Polandia Lech Walesa muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan yang diperkenalkan oleh Partai Komunis Polandia pada tahun 1980. Pada bulan April tahun 1980, Polandia memutuskan untuk membatasi subsidi pangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga Polandia yang mengalami kesulitan ekonomi. Para pekerja galangan kapal Polandia di Kotak dan memutuskan untuk melakukan pemogokan. Ketika petisi untuk kenaikan upah ditolak, pemogokan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, dengan para pekerja pabrik di seluruh Polandia memberikan suara untuk mendukung para pekerja di Gdańsk. Pemogokan terus berlanjut selama 15 bulan berikutnya, dengan negosiasi yang terus berlangsung antara para pemimpin Solidaritas dan rezim komunis Polandia. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1982, pemerintah Polandia memutuskan untuk memberlakukan darurat militer penuh yang mengakhiri gerakan Solidaritas. Meskipun pada akhirnya gagal, gerakan tersebut menjadi pertanda berakhirnya komunisme di Eropa Timur. Gorbachev. Pada bulan Maret tahun 1985, Uni Soviet memperoleh pemimpin baru, Mikhail Gorbachev. Gorbachev masih muda, berpikiran maju, dan berpikiran reformis. Ia tahu bahwa Uni Soviet menghadapi banyak masalah internal, salah satunya adalah kemerosotan ekonomi dan rasa ketidakpuasan umum terhadap komunisme. Ia ingin memperkenalkan kebijakan restrukturisasi ekonomi yang luas, yang ia sebut perestroika. Namun, Gorbachev tahu bahwa birokrat rezim yang berkuasa seringkali menghalangi reformasi ekonomi di masa lalu. Ia perlu mendapatkan dukungan rakyat untuk menekan birokrat dan dengan demikian memperkenalkan dua kebijakan baru. Glasnost yang berarti keterbukaan, dan demokratisasi atau demokratisasi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong warga Rusia biasa agar secara terbuka menyuarakan keprihatinan dan ketidakpuasan mereka terhadap rezim. Gorbachev berharap kebijakan tersebut akan mendorong orang untuk menentang pemerintah pusat dan dengan demikian memberi tekanan pada birokrat untuk menyetujui reformasi ekonomi yang dimaksudkannya. Kebijakan tersebut memiliki efek yang diinginkan, tetapi segera menjadi tidak terkendali.
Ketika orang Rusia menyadari bahwa Gorbachev tidak akan menindak kebebasan berekspresi yang baru mereka peroleh, keluhan mereka jauh melampaui sekadar ketidakpuasan terhadap rezim dan birokrasi. Seluruh konsep komunisme, sejarah, ideologi, dan efektivitasnya sebagai sistem pemerintahan muncul untuk diperdebatkan. Kebijakan demokratisasi ini membuat Gorbachev sangat populer baik di Rusia maupun di luar negeri. Jatuh seperti domino. Ketika orang-orang di seluruh Eropa Timur yang komunis mendengar bahwa Rusia tidak akan berbuat banyak untuk meredam perbedaan pendapat, mereka mulai menantang rezim mereka sendiri dan berupaya mengembangkan sistem pluralis di negara mereka. Satu persatu, seperti kartu domino, rezim komunis Eropa Timur mulai tumbang. Gelombang itu dimulai di Hongaria dan Polandia pada tahun 1989 dan segera menyebar ke Cekoslowakia, Bulgaria, dan Rumania. Jerman Timur juga diguncang oleh demonstrasi nasional yang akhirnya membuat rezim di sana mengizinkan warganya untuk bepergian lagi ke barat. Puluhan orang menyeberangi perbatasan, dan warga Berlin Timur dan Barat yang tidak pernah berhubungan selama hampir 30 tahun, berkumpul di sekitar tembok Berlin, menghancurkannya sedikit demi sedikit dengan kapak dan alat lainnya. Pemerintah Jerman Timur tidak mampu mempertahankan kekuasaan, dan penyatuan kembali Jerman terjadi segera setelahnya. Pada tahun 1990, setahun kemudian, pada bulan Desember tahun 1991, Uni Soviet bubar dan tidak ada lagi. Peristiwa itu merupakan tanda berakhirnya Perang Dingin dan menandai berakhirnya komunisme di Eropa, tempat komunisme pertama kali didirikan 74 tahun sebelumnya. Itulah beberapa sejarah tentang komunisme, agar semua sadar akan pentingnya sebuah sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Semoga bisa menambah wawasan luas tentang pengetahuan. Sampai jumpa. Subscribe.